Perhatikan baik-baik. Kucing besi yang dipoles ini. Matanya terbuat dari zamrud. Pan Hu terkejut. Dia dengan cepat menggunakan kunci untuk mengambil matanya keluar. Dia menipu orang lain bahwa ini hanya manik-manik kaca. Jadi harganya murah banget. Dari 30 tael perak dikurangi menjadi 20 tael perak. Pan Hu berhasil mendapatkan mata zamrud. Dan kemudian membuang tubuh kucing yang tidak bernilai. Biarkan dia terus pergi menjual kucing besi itu. Benar-benar haus darah. Sepanjang hari, setiap kali dia bertemu orang yang lewat, Pan Hu selalu menunjukkan kepuasan dan sombong. Mengatakan bahwa dirinya hanya mengeluarkan 20 tael perak. Tetapi dapat membeli harta karun senilai hingga 1000 tael perak. Ini adalah zamrud mata kucing asli, permata langka dan sulit ditemukan. Mari lihat seberapa indahnya. Permukaannya sangat halus. Apakah kedua batu kaca biru yang pecah ini bernilai 1000 tael perak? Shen Wansan tidak percayanya. Mereka berdua dengan cepat pergi ke toko untuk memeriksa. Ketika pemilik toko melihat zamrud itu. Apakah Anda benar-benar ingin menggadaikan barang ini? Saya tidak berpikir seluruh kota Suzhou ini pun tidak bisa ada yang kedua. Apalagi, harganya tidak hanya berhenti di 1000 tael perak. Ketika Pan Hu mendengar berita ini, dia tersenyum sangat licik. Mulai mengejek Shen Wansan karena tidak tahu cara menilai barang. Namun tiba-tiba, seluruh kucing besinya adalah 30 tael perak. Anda mengambil matanya, itu 20 tael. 30 tael dikurangi 20 tael. Jadi sekarang harga kucing buta itu pasti 10 tael perak. Memang kaulah yang tahu bagaimana menghitungnya ya. Shen Wansan berniat membeli kucing buta itu. Ini membuat mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Beli itu untuk apa? Beli kucing buta untuk menangkap tikus. Dia dengan cepat pergi ke jalan. Pergi temukan pemilik kucing basi yang kehilangan matanya. Dia dengan murah hati menarik 10 tael perak untuk membelinya. Ini membuat pemiliknya sangat senang. Ada begitu banyak orang aneh dalam hidup ini. Satu orang hanya membeli mata kucing. Orang lain tidak menyalahkan kucing karena buta. Setelah membeli kemudian dia kembali ke toko. Dia ingin pemilik toko melihat dari bahan apa kucing ini dibuat. Tentu saja, kucing besi akan terbuat dari besi. Kalau tidak mengapa namanya kucing besi. Tapi berat ini benar-benar tidak benar. Hanya melihat pemilik toko memegang tutup cangkir teh. Lalu gunakannya untuk mengikis tubuh kucing. Di dalam tiba-tiba memancarkan cahaya emas murni 999. Oh waduh. Ini jelas kucing emas. Saya sudah menegaskan itu. Seekor kucing yang matanya bernilai lebih dari 1000 tael perak. Maka itu pasti bukan hanya kucing besi biasa. Ini membuat Pan Hu sangat marah sehingga dia tersipu. Dia mencoba mengambil kucing itu dan menggunakan kekuatan untuk menggigit. Dan perasaan ini benar-benar emas. Tapi kenapa emas berubah menjadi kucing besi? Ini pasti karena nenek moyang pemilik kucing ini sangat kaya. Tetapi tidak ingin mengungkapkan kekayaan mereka. Jadi mereka menggunakan cat hitam untuk mewarnai kucing emas ini. Dan penjual kucing ini kepala udang. Shen Wansan berkat kucing emas ini. Dia menjualnya dan mendapat 5.200 tael perak. Juga membuka toko untuk bersiap menghasilkan uang tambahan. Tapi toko apa yang buka? Hanya melihatnya menggantung agate di pintu. Dan bertanya toko apa yang ingin dibuka oleh orang-orang di sini. Tuliskan keinginan dan taruh di sini. Pada akhirnya, sedikit yang harus mematuhi mayoritas. Ini cukup demokratis. Hari pertama telah berlalu. Isi dalamnya penuh. Setelah dia menjumlahkannya, jumlah suara untuk membuka apotek adalah nomor 1. Jika sudah memutuskan untuk melakukannya. Hanya kata pembuka yang kurang. Tapi dia hanya menggantungkan tanda di atasnya. Tempat lain di dalam toko. Semua ditutupi dengan kain hitam. Kemudian dia mengirim pekerja untuk menyebarkan berita. Mengatakan bahwa dia memiliki air roh reinkarnasi. Bisa membuat orang mati bisa hidup kembali. Satu persatu menyebarkan berita satu sama lain. Membuat orang-orang di kota ini merasa penasaran. Mereka berbisik di luar toko.
3 hari telah berlalu. Dia menempelkan catatan yang mengatakan, tolong jangan mengintip. Tapi ini membuat hati semua orang seperti menjadi gila. Semua orang berdesak-desakan untuk masuk ke dalam kain hitam. Lalu mereka menemukan. Sebenarnya dia sedang mempersiapkan 1000 tas keberuntungan untuk semua orang. Di dalamnya ada tas yang akan memiliki cincin emas murni. Gelang giok dengan perhiasan berharga. Masing-masing tas ini dijual seharga 100.000. Jika membeli tas yang tepat, itu berarti orang itu akan menjadi kaya. Tunggu sampai hari toko buka. Semua penduduk desa datang berlari datang. Dengan semangat ingin menang dan membeli tas keberuntungan ini. Koin-koin itu terus jatuh ke dalam kantongnya tanpa henti. Bisnis yang begitu bagus. Pan Hu pasti tidak akan bisa melewatkannya. Dia datang dan ingin membeli sisa 500 tas keberuntungan. Tiba-tiba Shen Wansan memasang senyum yang licik. Diam-diam melihatnya menjalankan penjualan. Tas keberuntungan ini dijual untuk untung tanpa rugi. Bahkan kata-kata menjadi 2 kali lipat. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa tidak setiap tas keberuntungan itu semua berisi harta yang mahal. Tapi semua orang menganggap diri mereka sebagai orang yang paling beruntung. Pasti akan membeli tas keberuntungan dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Setelah itu, bagaimana harus menyebarkan berita tentang apotek? Air roh reinkarnasi. Dia menghabiskan banyak uang mencari seseorang untuk berpura-pura mati. Lalu tepat di depan semua orang dan hentikan mereka. Mengatakan bahwa dirinya dapat menghidupkan mereka kembali. Menuangkan ke dalam mulut orang mati. Orang di peti mati segera hidup kembali. Dan gesit. Sungguh gesit. Saya tampaknya menjadi lebih gesit dibandingkan sebelum saya mati. Mulai ke segmen iklan. Apa? Air roh reinkarnasi. Di mana itu dijual? Apotek Wansan. Bolehkah saya bertanya di mana lokasi apotek ini? Di nomor 8 di bawah jembatan. Pada saat itu, Pan Hu di sini. Ketika dia kembali dan membuka semua tas itu, dia menemukan. Di dalamnya semua adalah patung tanah liat. Tidak ada harta emas dan perak apapun. Dia mengerti bahwa dia telah ditipu. Dia segera memerintahkan pelayannya untuk mengambilnya untuk mengembalikan barangnya. Tapi tak disangka itu karena terlalu terburu-buru. Pelayan ini tiba-tiba tidak bisa bernapas. Dia jatuh ke tanah dan mati seketika. Mati di waktu yang tepat. Manfaatkan kesempatan ini. Dia menyeret mayat itu ke pintu untuk mencela. Mengatakan bahwa tas keberuntungannya sebenarnya palsu. Jadi sangat tidak mungkin air ajaib itu juga palsu. Juga memaksa Shen Wansan untuk memegang ramuan untuk tampil di depan semua orang. Shen Wansan tidak takut sama sekali. Setelah memeriksa kondisi pelayan itu, dia memerintahkan bawahannya untuk menggunakan mulutnya untuk memasukkan obat ke dalam mulut orang mati itu. Apa metode ini? Bawahannya juga tidak punya pilihan lain. Dia menekan rasa jijiknya dan mengobatinya. Tanpa diduga, setelah beberapa saat, matanya mulai bergerak. Dia benar-benar hidup kembali. Dan efek iklan juga sudah mulai datang. Apakah Anda tahu apa yang dia minum sebelumnya? Air roh reinkarnasi. Semua orang di jalan bisa melihatnya. Segera mereka masuk ke dalam toko. Mereka berebut untuk membeli air ajaib itu. Tapi sebenarnya, Shen Wansan sebenarnya memiliki nasib yang bagus. Menemukan bahwa pelayan itu belum benar-benar mati. Denyut nadinya masih berdetak. Ini bisa berarti dia mati lemas. Itu sebabnya dia menyuruh bawahannya untuk memberinya CPR untuk ventilasi dia. Dia ingin merugikan Shen Wansan. Tapi hasilnya sebaliknya dan merusak reputasinya. Sejak itu, setiap pagi banyak orang cepat mengantri di toko. Beli air ajaib itu. Shen Wansan pun sangat terbatas jumlahnya. Dia memanfaatkan sepenuhnya taktik pemasarannya. Bisnisnya juga berkembang seperti layang-layang ditiup angin. Itulah isi film yang berjudul The Magic Bowl. Pemeran utama pria kami memiliki skema dan keberanian. Dia tidak hanya tahu bagaimana memanfaatkan peluang, tetapi dia juga tahu bagaimana menggunakan trik untuk menyerang pukulan psikologis.
Mengambil keuntungan dari penasaran orang bersama dengan keserakahan yang murah. Membuat bisnis tas keberuntungan. Pikiran ini jika kita hidup di zaman modern. Profit tidak hanya dihitung dengan jumlah hari lagi. Dia benar-benar adalah seorang jenius bisnis yang nyata.